Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Semua dalam keadaan sehat? Sehat. Nah, Ibu mau cek keadaan kelas nih. Coba ada sampah tidak? Oh, tidak ada. Bajunya coba udah dimasukkan semua belum? Sudah, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau mengecek hadiran. Coba Ainus, mana Ainus? Oh, ada. Terus Angel ada. Absen yang terakhir ya, Ingrid. Ada. Baik. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sebelum berdoa silakan dipimpin KM-nya. Siap, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap. Siap membaca doa. Semoga dengan kita membaca doa, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, baik anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Nah, baik anak-anak, silakan berdiri semua. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nanti siapa nih temennya? Ada yang mau memandoin di depan? Ya, yang jadi dirjen? Ada? Nah, ayo nah sini. Ya. Nah, nanti 1, 2, 3, 4. Nah, baru mulai ya. Garuda Pancasila. Ya, silakan. Sama-sama teman-temannya. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila. 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, cukup. Silakan. Terima kasih. Silakan yang lain boleh duduk. Nah, kita akan memulai pelajaran hari ini, yaitu temanya tentang senangnya berteman. Subtema berteman tanpa membedakan agama. Bab 8 ya anak-anak. Nah, ada yang sebelum memulai pelajaran dengan tema senangnya berteman, ya, adakah yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Nah, kemarin kita beriman. Nah, ada yang tahu beriman artinya apa anak-anak? Percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Iya, pinter ya. Anak-anak masih ingat ternyata pelajaran kemarin, minggu kemarin. Nah ya, kita sekarang belajar tentang PAI. Temanya adalah senangnya berteman dengan subtema berteman tanpa membedakan agama. Nah, Ibu izin share ya. Berteman tanpa membedakan agama. Nah, sebelum memulai belajar, Ibu mau membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu meyakini makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Yang kedua, menjelaskan tentang berteman tanpa membedakan agama dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah menemukan hikmah berteman tanpa membedakan agama dengan benar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau memberikan pertanyaan pemantik nih. Ya, pertanyaan pemantik. Coba ada yang bisa jawab nggak ya? Yang pertama yaitu coba kalian sebutkan. Nah, ini anak-anak Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan adat istiadat ya. Nah, kemudian agama yang ada di Indonesia pun berbagai macam. Nah, yang ingin Ibu tanyakan adalah coba sebutkan nama-nama agama yang diakui di Indonesia. Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Gimana? Tepuk jempolnya. Mantap. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, tahukah kalian negara kita terdapat aneka ragam budaya, suku, dan adat istiadat? Coba sebutkan. Ada yang bisa jawab? Ya. Silakan. Suku Jawa, Bali, Sunda, Batak, dan lainnya. Pinter. Terus, nih sukunya ya, yang ada di Indonesia ada suku Jawa, Sunda, Batak, ya. Kemudian Bali, ya, Dayak dan lain-lain. Ya, ada. Terus yang lainnya, adat istiadatnya? Upacara adat, pakaian tradisional, tarian, musik, dan makanan khas. Iya, makanan khas ya, tarian, musik, upacara, makanan khas. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga, apa yang mempersatukan kita dengan berbagai perbedaan tersebut? Nah, dengan berbagai macam perbedaan, tapi Indonesia itu bisa bersatu. Nah, apa yang mempersatukan itu? Ada yang bisa jawab? Iya, silakan. Persatuan itu tercipta karena adanya sifat saling menerima, menghargai, menghormati, dan saling membutuhkan. Iya, pintar. Tepuk tangan ya. Sikap saling menerima itu karena kita saling menghargai, saling menghormati ya pendapat atau menghargai agama orang lain. Baik. Nah, sekarang kita akan mempelajari persaudaraan dalam Islam ya. Kita lanjut ke materi ya. Persaudaraan dalam Islam nih, ada yang mau bacakan? Kelihatan? Ya. Apa coba? Persaudaraan dalam Islam merupakan konsep penting hubungan harmonis antara sesama Muslim. Persaudaraan ini didasarkan pada keyakinan bahwa seluruh umat Islam adalah saudara yang saling membantu dan saling menyayangi tanpa memandang latar belakang, ras, atau status sosial. Konsep persaudaraan dalam Islam dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan seperti apa tuh? Sholat
penting yang mementingkan hubungan harmonis antara sesama muslim. Makanya ya kalian kalau di sekolah atau di rumah di kehidupan sehari-hari nggak boleh berantem, nggak boleh bertengkar karena kita masih dalam satu agama, satu bangsa juga. Ya, itu yang mempersatukan negara kita, mempersatukan agama kita. Ya, kalaupun kita dengan agama lain kita harus saling menghormati. Ya, kemudian konsep persaudaraan dalam Islam itu ditemukan dalam sholat berjamaah. Ya, apalagi sholat Jumat ya, dari berbagai orang yang berkumpul dalam satu masjid bersama-sama ya. Tuh konsepnya. Kemudian sholat berjamaah. Kemudian kita dalam zakat ya, kita mengumpulkan zakat. Nah, zakat itu diberikan kepada orang yang tidak mampu, siapa saja, baik itu agamanya Islam, Kristen, ataupun Hindu atau Buddha dan yang lainnya. Kemudian haji, ya kita berhaji juga berkumpul bersama-sama dari berbagai negara, berkumpul bersama-sama di kota Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Ya, tuh. Kemudian kita lanjut, anak-anak. Nah, persaudaraan dalam Islam itu ada 3 macam, ya. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah. Angel mana Angel? Nah, coba bacakan, kelihatan nggak nak? Coba bacakan. Ukhuwah Islamiyah adalah apa nak? Ukhuwah insaniyah. Devina, saya yang bacakan. Ukhuwah Insaniyah adalah Insaniyah menjadi prinsip penting dalam Islam dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya itu ya. Jadi ukhuwah insaniyah adalah dalam bahasa Arab yaitu persaudaraan sesama manusia. Kita di dunia ini itu satu saudara, ya maaf satu bapak, yaitu siapa? Nabi Adam. Jadi harus saling tolong menolong. Kalau kita mau menolong, kita menolong siapa saja, tidak memandang apakah dia orangnya. Nah, kemudian berteman, ya kelihatan nggak anak-anak? Berteman tanpa membedakan agama. Rasulullah SAW mengajarkan teladan sikap yang mulia dalam kehidupan sehari-hari ya. Di antaranya yaitu apa? Kisah tentang Rasulullah dengan pengemis buta. Ya, dengan pengemis buta. Ada yang tahu cerita itu? Ya. Nah, Rasulullah itu menyuapin pengemis yang buta. Padahal pengemis yang buta itu selalu menjelek-jelekkan Rasulullah. Tapi Rasulullah marah tidak? Tidak marah. Dengan sabar, dengan penuh kasih sayang tetap menyuapinya. Ya, lanjut. Kemudian selanjutnya yaitu tidak memaksakan untuk memeluk agama kita. Ya, kita tidak boleh memeluk orang lain untuk ikut agama kita. Nah, kemudian hikmah berteman tanpa membedakan agama. Ada yang Friska, mana Friska? Iya, sayang, coba bacakan. Hikmah yang akan kita dapatkan kita berteman tanpa membedakan agama. Yang pertama apa? Menciptakan perdamaian. Iya, betul. Terus Angel apa? Mempererat tali persaudaraan. Iya, betul. Terus siapa nih? Yang ketiga, dicintai oleh Allah. Kemudian Khadijah. Yang kelima, keempat apa Khadijah? Disukai banyak orang, pinter. Kemudian Bilqis. Yang kelima apa? Menjadikan pribadi rendah hati. Iya, pinter. Ya, tepuk tangan teman-temannya sudah berani
membagi kelompok. Ya, kita kerja kelompok ya. Nah, kelompoknya sudah dibentuk ya minggu kemarin. Baik, Ibu akan membagikan tugas kelompok ya. Nah, ini Ibu membagikan tugas kelompok. Nah, nanti sama kalian dijawab ya anak-anak. Nanti kalian jawab, silakan berdiskusi dengan teman. Kemudian jangan lupa ya, menulis nama kelompoknya. Masih ingat ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Baik ya, Ibu akan bagikan tugas kelompok ini. Ya, silakan kalian berdiskusi. Nah, silakan pergi diskusi dengan teman-teman atau menyanggah, silakan ya. Silakan nomor kelompok 1 bacakan. Yang kalian tahu di negara kita ada beberapa agama yang diakui oleh pemerintah. Ada berapa yang diakui pemerintah? Nah, bacakan. Yang pertama adalah Islam, terus Kristen Protestan, kemudian Kristen Katolik, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu. Baik, inilah presentasi dari kelompok 1. Baik, silakan duduk, tepuk tangan. Terima kasih sayang. Sekarang kelompok 3, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Ya, silakan. Kelas kelompok 3 gimana? Sikap kita menghadapi teman sekelas yang berbeda agama adalah saling menghormati dan keyakinan mereka. Setiap orang berhak untuk memeluk agama dan kepercayaan yang diyakininya, dan perbedaan agama bukanlah alasan untuk menjaga hubungan baik. Terus apa lagi? Dengan saling belajar dan memahami. Nah, itulah presentasi kelompok 3. Tapi hari ini kayaknya masuk sekali. Baik, sebelum kita ke refleksi, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Baik, masih semangat anak-anak? Nah, baik. Dari presentasi tadi kita akan membacakan refleksi yang pertama, yaitu apa? Ukhuwah wataniyah adalah persaudaraan sesama warga yang tinggal di negara yang sama walaupun tidak seagama. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tentang haji ya. Nah, baik, memberikan tugas kepada kalian ya, memberikan PR kepada kalian. Nah, ini pertanyaannya ya, macam nanti Ibu memberikan surat pada pembelajaran Ibu minggu depan. Baik, Ibu rasa cukup pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.